Lukas, saya harus ngomong, saya mengasihi gereja Goshen. Dia selingkuh malam, pagi dia masih khotbah bahasa roh luar biasa. Ayatnya keluar luar biasa. Tapi malam ada berzina. Tapi selesai dia khotbah, ada jemaat pegang tangannya dan berkata, khotbahnya sangat dahsyat Pak. Dia menangis, dia bilang saya seperti disambar petir siang hari. Saya baru berzina sama istri orang tadi malam, padahal saya seorang pendeta. Pagi saya bahasa roh, ayat keluar, jemaat datang dan berkata apa? Hebat, khotbahnya hebat. Wow. Pelayan-pelayan di Goshen, saya diundang, saya bukan undang cari aman, bukan, pokoknya saya bicara kebenaran. Suka syukur, tidak suka, tidak ada urusan. Amin. Seperti kisah Simson dalam Alkitab, dia dipakai Tuhan walau dia hidup dalam dosa. Dalam Alkitab, kisah Simson tercatat dalam kitab Hakim-Hakim, pasal 13-16, Simson adalah seorang hakim Israel yang diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Namun, meskipun memiliki kekuatan tersebut, Simson hidup dalam dosa dan seringkali tergoda oleh nafsu duniawi. Salah satu dosa yang dihadapi Simson adalah godaan wanita. Ia tergoda oleh wanita-wanita Filistin, yang merupakan musuh bangsa Israel pada saat itu. Simson menikah dengan seorang wanita Filistin bernama Delila, yang kemudian menjadi alat bagi musuh-musuhnya untuk mengungkap rahasia kekuatannya. Akibatnya, Simson kehilangan kekuatannya dan akhirnya tertangkap oleh Filistin. Meskipun Simson hidup dalam dosa dan mengalami kelemahan pribadi, Tuhan masih menggunakan dia sebagai alat untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Filistin. Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Meskipun seringkali Simson menggunakan kekuatannya untuk memenuhi keinginannya sendiri dan bukan untuk tujuan yang benar. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan masih memakai Simson meskipun ia hidup dalam dosa. Pertama, Simson adalah seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa dan penyembahan berhala. Simson berperan dalam memulihkan kekudusan dan penghormatan terhadap Tuhan di antara bangsa Israel yang sesat. Kedua, Tuhan menggunakan kelemahan Simson untuk menunjukkan bahwa kekuatan dan kemenangan sejati berasal darinya dan bukan dari kekuatan manusia semata. Simson mengalami kegagalan dan kerugian ketika mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika ia menyadari ketergantungannya kepada Tuhan, ia mencapai kemenangan yang luar biasa. Pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan Simson adalah pentingnya hidup dalam ketaatan dan menghindari godaan dosa. Meskipun Tuhan masih dapat menggunakan kita meskipun kita berdosa, konsekuensi dari dosa bisa sangat merugikan dan mengakibatkan kerugian pribadi dan rohani. Kita perlu belajar dari kesalahan Simson dan berusaha hidup dalam kekudusan, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam sudut pandang Alkitab atau teologi, Simson juga dapat dianggap sebagai contoh dari kasih karunia dan kesetiaan Tuhan. Meskipun Simson berdosa, Tuhan tidak meninggalkannya sepenuhnya, tetapi masih menggunakan dia untuk mencapai rencananya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kasih Tuhan tidak terbatas oleh kelemahan dan dosa manusia, melainkan berdasarkan rahmat dan inisiatifnya sendiri. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan Simson adalah bahwa kita sebagai manusia rentan terhadap godaan dosa dan seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Namun, hal itu tidak menghalangi Tuhan untuk menggunakan kita dan memulihkan hidup kita jika kita bersedia bertobat dan mengandalkannya sepenuhnya. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah pentingnya menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan. Simson seringkali tergoda oleh godaan dunia dan mengabaikan perintah Tuhan. Hal ini mengingatkan kita pentingnya tetap setia kepada Tuhan, mengenalnya melalui firman-Nya, berkomunikasi dengannya melalui doa, dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Pelajaran kedua adalah pentingnya mengenali kelemahan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Simson menggunakan kekuatannya untuk memenuhi keinginan pribadinya, tetapi ia kehilangan kekuatan itu ketika ia mengandalkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga seringkali mencoba mengatasi masalah dan tantangan dengan kekuatan dan kebijaksanaan kita sendiri. Namun, ketika kita mengakui bahwa kita lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itulah saat kita mengalami kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Pelajaran ketiga adalah pentingnya menghindari godaan dosa. Simson tergoda oleh kecantikan wanita-wanita Filistin dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kita juga harus berhati-hati terhadap godaan yang mungkin muncul di sekitar kita, baik dalam bentuk keinginan duniawi, godaan moral, atau godaan spiritual. Dalam menghadapi godaan, kita perlu mengandalkan Tuhan, menjaga integritas kita, dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Akhirnya, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwa Tuhan adalah Allah yang pengampun dan penuh kasih karunia. Meskipun Simson hidup dalam dosa, Tuhan masih menggunakan dia untuk memenuhi rencananya. Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk mengampuni jika kita dengan tulus bertobat dan mengembalikan hidup kita kepadanya. Dalam kesimpulan, kehidupan Simson dalam Alkitab adalah pengingat bagi kita bahwa Tuhan masih dapat menggunakan kita meskipun kita hidup dalam dosa. Namun, pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya hidup dalam ketaatan, mengenali kelemahan kita, menghindari godaan dosa, dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan kita.